Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Aisyah Putri Cianaber dengan NPM 10066319119 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam izin mempresentasikan hasil seminar penelitian nasional Sivitas Akademi saya yang berjudul Uji Aktivitas Satelmitik Infusa dan Ekstrak Etanol Daun Rambutan Nepelium lapacum L terhadap cacing gelang babi dewasa Ascarisum goesus secara in vitro. Di mana pokok bahasannya terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, bahan alat dan hewan percobaan, hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Yang pertama ada pendahuluan, di mana Ascariasis ini merupakan penyakit infeksi cacing yang paling sering terjadi pada manusia, di mana menurut WHO sekitar 1,5 miliar atau 24% dari seluruh populasi dunia yaitu berada di negara tropis dan subtropis. Sementara menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi kecacingan ini sekitar 40% sampai 60% dan sebanyak 195 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di daerah endemis kecacingan. Di mana cacingan ini sendiri terjadi akibat yang dapat mempengaruhi dari kesehatan, nutrisi, dan produktivitas intelektual pasien yang dapat mengakibatkan kerugian bagi mereka, serta dapat menurunkan ketahanan pada tubuh sehingga mudah terjangkit penyakit lainnya. Tanaman yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk penyakit cacingan ini adalah tanaman rambutan, di mana berdasarkan hasil penelitian Santoso tahun 2020, menjelaskan bahwa tanin merupakan salah satu metabolit dari infusa daun rambutan yang memiliki aktivitas sebagai larvasida, antimikroba, termitik, dan anti diare, di mana tanin ini menghambat kerja enzim dan mengganggu proses metabolisme pencernaan pada cacing sehingga cacing akan kekurangan nutrisi dan akhirnya menyebabkan kematian. Rumusan masalahnya yang pertama, apakah infusa dan ekstrak etanol dari daun rambutan terhadap cacing gelang babi dewasa Ascarisum memiliki efek aktivitas antarmintik? Yang kedua, bagaimana parameter respon cacing yang terjadi? Yang ketiga, pada konsentrasi berapakah infusa dan ekstrak daun rambutan dapat menunjukkan adanya aktivitas antarmintik terbaik? Dengan tujuan penelitian, yang pertama mengetahui efek aktivitas antarmintik dari daun rambutan terhadap cacing gelang babi dewasa. Yang kedua, menentukan parameter respon cacing yang terjadi. Yang ketiga, menentukan konsentrasi yang berpotensi sebagai antarmintik pada infusa dan ekstrak daun rambutan yang terbaik. Di mana manfaat penelitiannya ini diharapkan mampu menambah wawasan dan memberikan informasi mengenai potensi efek dari daun rambutan Nepelium lapacum R sebagai antarmintik. Tinjauan pustakanya, di mana taksonomi dari tanaman rambutan ini yaitu merupakan famili dari Sapindaceae yang merupakan spesies Nepelium lapacum. Kandungan senyawanya itu berdasarkan penelitian Maradona tahun 2013 melakukan uji screening fitokimia dengan hasil yang diketahui bahwa ekstrak etanol 70% daun rambutan mengandung flavonoid, saponin, dan tanin, di mana kegunaan dari tanaman rambutan ini yaitu mempunyai manfaat sebagai tanaman obat. Bagian dari rambutan yang dapat digunakan yaitu adalah kulit kayunya, daun, kulit buah, dan bijinya. Di mana manfaat dari bagian rambutan ini yaitu sebagai perawatan rambut, obat disentri demam, dan juga untuk kencing manis. Tinjauan pustaka dari Ascariasis ini merupakan berdasarkan menurut WHO, Ascariasis ini merupakan infeksi cacing yang disebut sebagai STH, Soil Transfer Hermit, di mana iklim dan kelembapan merupakan tempat dengan sanitasi dan higienis rendah yang merupakan tempat infeksi dari STH yang paling sering dijumpai. Antelmintik ini merupakan obat cacing yang digunakan untuk mengurangi dan untuk memberantas cacing yang ada di dalam jaringan tubuh khusus dari cacingan ini. Kemudian pirantel palmot ini merupakan obat yang digunakan, yaitu yang merupakan berspektrum luas yang digunakan untuk mengobati infeksi cacing kremi, Ascariasis, dan juga Trichostrongylus orientalis, di mana cara kerjanya yaitu dengan melumpuhkan cacing, di mana cacing yang lumpuh akan mudah terbang keluar bersama tinja setelah keluar dari tubuh. Metodologi penelitian yang dihasilkan yaitu ada determinasi tanaman dan objek penelitian, penyiapan simplisia, pembuatan sediaan uji, dilakukan pengujian aktivitas antarmintik daun rambutan terhadap cacing gelang babi dewasa dan dibandingkan hasilnya terhadap infusa dan ekstrak. Berikut adalah bahan alat dan hewan percobaan yang digunakan. Di mana prosedur penelitiannya itu pembuatan sediaan dilakukan dengan determinasi, penyiapan sampel, dan dilakukan screening fitokimia. Pembuatan ekstraknya dilakukan dengan dua metode, yaitu infusa dan maserasi. Di mana dengan infusa yaitu dengan dilakukan sebelum simplisia daun rambutan sebanyak 10 gram yang direndam dalam 100 ml aquadis dengan suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian maserasi dilakukan dengan merendam serbuk simplisia dengan menggunakan etanol 70% selama 3 hari, kemudian dilakukan pergantian pelarut selama 3 kali 24 jam. Di mana filter etanol yang dipisahkan dipekatkan menggunakan rotary vacuum evaporator dan didapatkan ekstrak kental. Kemudian dilakukan screening fitokimia terhadap simplisia, infusa, dan maserasi. Kemudian untuk uji aktivitas terhadap cacing Ascarisumnya, di mana sampel cacing yang diperoleh yaitu dimasukin ke dalam wadah NaCl fisiologis 0,9%. Kemudian sampel dibagi menjadi 8 kelompok yang terdiri dari infusa dan ekstrak 3 kelompok dengan konsentrasi 5%, 7,5%, dan 10%. Kontrol positif pirantel palmot dengan kontrol negatifnya NaCl 0,9%. Kemudian dilakukan inkubasi ke dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius dan diamati pergerakan posisi cacingnya itu selama 15 menit selama 2 jam. Kemudian dilakukan observasi terhadap cacing, dan apabila cacing bergerak maka cacing masih normal, dan apabila cacing diam maka dipindahkan ke dalam air panas dengan suhu 50 derajat Celcius. Apabila cacing bergerak di dalam air panas, maka cacing mengalami paralisis dan diamati paralisis yang terjadi. Kemudian hasil dengan pembahasan di mana dilakukan determinasi tanaman dan hewan, yang di mana tanamannya adalah tanaman daun rambutan dan juga hewannya adalah cacing Ascarisum. Berikut hasil screening fitokimia, di mana pada simplisia terdapat golongan senyawa antraquinol, flavonoid, fenolat, saponin, tanin, monoterpen, dan sesquiterpen, dan steroid. Sementara pada infusa dan ekstrak yaitu terdapat kandungan flavonoid, fenolat, saponin, tanin, dan antraquinol. Berikut hasil aktivitas antarmintik infusanya, di mana pada konsentrasi infusa 5% yaitu terjadi paralisis pada menit ke-90, pada konsentrasi 7,5% pada menit ke-60, konsentrasi 10% pada menit ke-45. Kemudian pada ekstrak daun rambutannya konsentrasi 5% dan 7,5% yaitu mengalami paralisis pada menit ke-45. Dan pada ekstrak 10% yaitu mengalami paralisis pada menit ke-60 menit. Kemudian pada kontrol negatif yaitu tidak ada mengalami paralisis, yang artinya normal. Dan pada kontrol positif pirantel palmot yaitu mengalami paralisis pada menit ke-45.
Kemudian rekapitulasi hasil pengamatan paralisis dan kematian cacing, di mana diperoleh bahwa waktu awal paralisis tercepat itu pada infusa konsentrasi 10%, efek konsentrasi 5%, 7,5%, dan pada menit ke-45 sebesar 16,7%, dan presentasi paralisis tertinggi yaitu pada infusa konsentrasi 7,5% pada menit ke-120. Dan kemudian awal kematian paling cepat yaitu pada infusa konsentrasi 10% pada menit ke-60, dan presentasi kematian tertinggi yaitu infusa konsentrasi 10% pada menit ke-105 yaitu sebesar 50%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa infusa dan ekstrak etanol dari daun rambutan ini memiliki efek aktivitas antiemitik terhadap cacing dalam babi dewasa pada semua konsentrasi, di mana paralisis dan kematian yang terbaik yaitu pada infusa konsentrasi 10%. Hasil presentasi paralisis tertinggi ini yaitu pada infusa konsentrasi 7,5% pada menit ke-120 sebesar 50% sebanyak 3 cacing, dan serta presentasi onset kematian tertinggi yaitu pada infusa konsentrasi 10% pada menit ke-105 sebesar 50% sebanyak 3 cacing. Sarannya disarankan untuk melakukan pengamatan pada telur cacing, dan konsentrasi yang dapat digunakan yaitu bisa lebih dari 10% pada daun rambutannya. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.